Langkah pertama di bawah kubah kaca. Langit Jakarta Selatan sore itu berwarna keemasan ketika Raffi menurunkan tripod kameranya di pelataran Masjid Raya Pondok Indah. Udara masih menyisakan panas aspal, namun embusan angin dari pepohonan taman masjid membawa kesejukan yang kontras. Di hadapannya berdiri bangunan megah dengan kubah besar berwarna perak, memantulkan cahaya senja seperti cermin langit. Inilah tujuan pertamanya untuk proyek dokumenter berjudul Jejak Iman di Kota Beton. Raffi bukan hanya datang sebagai pembuat film, tapi juga sebagai pencari makna. Ia tumbuh di tengah hiruk-pikuk kota, di mana gedung-gedung tinggi sering menutupi cahaya spiritual yang dulu mudah ditemukan di surau kecil kampungnya. Namun Masjid Raya Pondok Indah berbeda. Ia berdiri di tengah kawasan elit Jakarta, diapit oleh mal megah, perkantoran, dan perumahan mewah, namun tetap menjadi oase ketenangan. Langkah Raffi menuntunnya ke serambi depan. Suara adzan maghrib menggema lembut, berpadu dengan kicau burung yang kembali ke sarang. Seorang pria paruh baya dengan peci putih dan senyum teduh menghampirinya. "Assalamualaikum, kamu yang tadi hubungi pengurus masjid ya?" "Waalaikumsalam. Iya, saya Raffi. Ingin membuat dokumenter sejarah masjid ini," jawabnya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Hashim, pengurus masjid sejak awal berdirinya pada akhir 1990-an. Masjid ini mulai dibangun sekitar tahun 1991, tutur Pak Hashim sambil menatap menara tinggi menjulang. Dulu, Pondok Indah baru berkembang. Di tengah gegap gempita pembangunan perumahan mewah, masyarakat ingin ada tempat ibadah yang tak sekadar megah, tapi juga bisa jadi pusat sosial dan pendidikan. Raffi mulai merekam. Lensa kameranya menyorot detil arsitektur modern dengan sentuhan Islam klasik, kubah besar dari baja ringan dan kaca, pilar-pilar tinggi berbalut marmer putih, serta ukiran kaligrafi yang lembut mengitari dinding. Masjid ini didesain oleh arsitek Muslim yang terinspirasi dari gaya Timur Tengah, lanjut Pak Hashim, tapi tetap menyesuaikan dengan tropisnya Jakarta. Makanya, banyak ventilasi alami, dan langit-langit tinggi agar udara berputar tanpa pendingin besar. Raffi menunduk, merekam suara langkah jamaah yang mulai memenuhi ruang utama. "Masjid ini seperti bernapas," gumamnya, kagum. Pak Hashim tersenyum. "Betul. Kami ingin masjid ini hidup, bukan hanya untuk salat, tapi juga belajar, berdialog, dan berbagi." Ketika iqamah dikumandangkan, Raffi mematikan kameranya. Ia ikut mengambil air wudhu. Airnya dingin, menenangkan. Saat ia menatap refleksi dirinya di cermin kecil tempat wudhu, ia merasa bukan hanya sedang merekam sejarah masjid, tapi juga menelusuri kembali makna ibadah dalam dirinya sendiri. Selesai salat, suasana berubah damai. Anak-anak bermain di halaman, remaja berdiskusi di serambi, sementara jamaah lanjut usia membaca Al-Quran. Di balik keheningan itu, Raffi melihat denyut kehidupan yang tulus. "Masjid ini seperti jantung, Nak," ucap Pak Hashim lembut. Ia berdetak bukan karena kemegahannya, tapi karena orang-orang yang hidup di dalamnya. Raffi menatap kubah perak yang kini berkilau oleh cahaya bulan. Ia tahu, proyek dokumenternya baru saja dimulai, dan Masjid Raya Pondok Indah menyimpan lebih banyak kisah daripada sekadar bangunan indah. Narasi ini menjadi pembuka kisah, memperkenalkan latar utama, Masjid Raya Pondok Indah, dan dua tokoh utama, Raffi, pencerita, dan Pak Hashim, penjaga sejarah. 4 narasi berikut akan menelusuri kisah arsitektur, sosial, bencana, dan spiritual masjid ini secara berkesinambungan. Batu pertama dan doa yang menggema. Pagi berikutnya, Raffi kembali datang ke Masjid Raya Pondok Indah. Matahari baru saja muncul di balik gedung-gedung tinggi, menumpahkan cahaya keemasan ke lantai marmer yang berkilau. Ia membawa kamera, catatan, dan rasa ingin tahu yang makin besar. Di teras depan, Pak Hashim sudah menunggunya, duduk dengan segelas kopi hitam di tangan. "Selamat pagi, Nak Raffi. Hari ini saya tunjukkan tempat di mana semuanya dimulai," ujar Pak Hashim sambil berjalan menuju halaman belakang. Raffi mengikuti langkahnya melewati taman kecil yang dipenuhi bunga Kamboja. Di sudut tertentu, ada sebongkah batu besar dengan plakat perunggu bertuliskan, "Peletakan batu pertama Masjid Raya Pondok Indah, 1991. Dulu, disinilah kami berkumpul."
Saat itu Pondok Indah masih sunyi. Banyak lahan kosong dan pepohonan besar, kenang Pak Hashim. Pembangunan masjid ini hasil swadaya masyarakat, developer, dan tokoh setempat. Tidak semua orang setuju waktu itu. Raffi mengangkat alis. Kenapa begitu, Pak? Karena sebagian orang menganggap kawasan ini untuk hunian eksklusif, bukan untuk tempat ibadah umum. Tapi ada tokoh penting waktu itu, almarhum Haji Muchtar, yang bersikeras, kalau kita hanya bangun rumah dan mall, kita akan kehilangan arah. Harus ada masjid sebagai pusat hati masyarakat. Pak Hashim menghela napas panjang. Beliau wafat sebelum masjid selesai, tapi semangatnya tak pernah padam. Batu itu, yang kamu lihat, diletakkan olehnya sendiri. Raffi merekam setiap detik dengan seksama. Kamera menyorot tangan Pak Hashim yang menepuk batu peringatan itu perlahan, seolah menyentuh kenangan. Dari situ, mereka berjalan menuju ruang utama masjid. Di dalam, cahaya matahari menyelinap melalui jendela tinggi berhias kaca patri. Warna merah, biru, dan hijau menari di dinding, menciptakan bayangan yang indah di lantai putih mengilap. Setiap jendela punya makna, ujar Pak Hashim, menunjuk satu demi satu. Merah melambangkan semangat, biru ketenangan, hijau keimanan. Arsiteknya ingin orang yang masuk merasa dilingkupi keseimbangan dunia dan akhirat. Raffi berhenti sejenak di tengah ruang salat, di bawah kubah besar. Suaranya menggema lembut saat ia berbicara, masjid ini seperti menampung seluruh gema doa yang pernah dipanjatkan di dalamnya. Pak Hashim tersenyum. Kamu tahu, sebelum bangunan ini selesai, kami sering salat di tenda darurat. Lumpur, hujan, panas, semua kami rasakan. Tapi setiap kali azan berkumandang, semua orang datang, tanpa mengeluh. Kami percaya, rumah Allah harus dibangun dengan kesabaran. Ia kemudian menceritakan bagaimana pembangunan memakan waktu hampir 4 tahun. Fondasi diperkuat karena tanah di kawasan itu dulu rawa, kubah dikerjakan oleh pengrajin lokal dari Bandung, dan kaligrafi di dinding dibuat oleh seniman asal Pekalongan. Masjid ini adalah hasil tangan banyak orang dari berbagai daerah, lanjutnya. Bukan hanya milik Pondok Indah, tapi milik Indonesia. Raffi menulis cepat di bukunya. Ia mulai menyadari bahwa kisah masjid ini bukan sekadar tentang bangunan, melainkan tentang perjalanan iman di tengah modernitas. Di sela percakapan, seorang ibu tua datang membawa sapu lidi, menyapu halaman dengan tenang. Pak Hashim memperkenalkan, itu Bu Aminah. Ia sudah di sini sejak masjid pertama kali digunakan untuk salat Jumat. Waktu itu jamaahnya cuma 2 saf. Bu Aminah tersenyum ketika disapa. Sekarang kadang penuh sampai halaman. Dulu saya pikir masjid ini terlalu besar untuk kawasan ini. Ternyata, yang besar justru rahmatnya. Raffi menatap kubah yang tinggi menjulang, lalu kembali mengarahkan kamera pada wajah Pak Hashim. Kalau boleh saya tanya, ujarnya pelan, apa yang paling berkesan selama pembangunan masjid ini? Pak Hashim memejamkan mata sesaat. Malam terakhir sebelum peresmian. Hujan deras mengguyur, listrik padam. Kami salat Isya dengan cahaya lilin. Di tengah kegelapan itu, suara imam terdengar sangat jernih. Rasanya seperti Allah benar-benar hadir di antara kami. Sejak malam itu, saya tahu, masjid ini akan selalu hidup. Sunyi sejenak mengisi ruang di antara mereka. Hanya terdengar detak jam dan desir angin dari ventilasi tinggi. Raffi tahu, kisah itu harus masuk dalam dokumenternya. Karena di balik kemegahan arsitektur, ada getaran spiritual yang membentuk jiwanya. Saat ia keluar dari masjid, matahari sudah condong ke barat. Kubah perak kembali memantulkan cahaya jingga sore, seperti awal pertemuannya kemarin. Raffi menatapnya lama, lalu berkata pelan, setiap batu di sini sepertinya punya doa tersendiri. Pak Hashim mengangguk. Ya, Nak. Dan doa itu, insya Allah, masih terus menggema sampai hari ini. Raffi menutup kamera. Di hatinya, ia tahu perjalanan sejarah Masjid Raya Pondok Indah baru setengah jalan. Masih ada kisah tentang bagaimana masjid ini melewati masa krisis, pandemi, dan menjadi pusat kebersamaan di tengah hiruk-pikuk kota. Dan ia bertekad untuk merekam semuanya. Ketika azan menggema di tengah sunyi kota. Suatu sore di awal tahun 2020,
Raffi kembali menapaki halaman Masjid Raya Pondok Indah. Tapi kali ini suasananya berbeda. Jalan-jalan di sekeliling Pondok Indah yang biasanya macet kini lengang. Suara kendaraan jarang terdengar. Di pintu gerbang masjid, tergantung spanduk bertuliskan, "Masjid ditutup sementara, demi kesehatan bersama." Ia berdiri terpaku. Tak disangka, masjid yang dulu selalu ramai kini senyap, hanya ditemani suara burung gereja dan angin yang mengayun dedaunan Kamboja. Raffi mengangkat kameranya perlahan, merekam gerbang besi yang tertutup rapat. Tiba-tiba, dari arah Serambi, muncul sosok yang tak asing, Pak Hashim, mengenakan masker kain dan membawa botol semprot disinfektan. Matanya tersenyum, meski separuh wajah tertutup. "Kamu datang juga, Nak Raffi." "Dunia berubah, ya?" Raffi menunduk hormat. "Saya tidak menyangka masjid bisa sepi begini, Pak. Rasanya aneh melihat tempat seindah ini tanpa jamaah." Pak Hashim menatap halaman luas yang kosong. "Aneh, tapi perlu. Dulu saya kira tak ada yang bisa menghentikan azan berjamaah di sini, tapi Allah punya cara lain untuk mengajarkan kesabaran." Mereka duduk di tangga Serambi, menjaga jarak sesuai aturan masa itu. Udara sore terasa lembab. Di kejauhan, suara muazin tetap terdengar dari pengeras suara, meski tanpa jamaah di dalamnya. "Allahu Akbar, Allahu Akbar," suaranya bergema, melintasi pagar, menembus keheningan jalan-jalan Pondok Indah. "Waktu awal pandemi," ujar Pak Hashim pelan, "kami hanya boleh salat di rumah. Tapi pengurus tetap datang tiap hari, membersihkan, menyalakan lampu, memastikan masjid tak mati." Raffi merekam setiap kata. Ia memperhatikan tangan Pak Hashim yang mulai gemetar karena usia, namun gerakannya masih teratur saat menyemprot pegangan pintu dan membersihkan debu. "Masjid ini seperti anak," katanya. "Kalau tidak dirawat, ia bisa kehilangan nyawa." Ia kemudian bercerita tentang kegiatan sosial yang terus berjalan di masa pandemi. "Kami tak bisa buka salat berjamaah, tapi dapur masjid tetap menyala. Setiap hari, ratusan nasi bungkus dikirim ke warga sekitar. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Masjid ini jadi tempat berbagi, bukan sekadar tempat bersujud." Raffi mendengarkan dengan takjub. Kamera menyorot panci besar di dapur belakang, aroma nasi dan lauk pauk menguar, sementara relawan muda dengan masker dan sarung tangan membungkus makanan dengan hati-hati. "Rasanya tenang melihat ini," kata Raffi. "Seolah masjid tetap bernapas, meski dunia menahan napasnya sendiri." Pak Hashim tersenyum samar. Itu karena niatnya bukan hanya untuk ibadah ritual, tapi untuk kemanusiaan. Hari berganti. Raffi memutuskan untuk merekam dari atap masjid. Dari sana, ia melihat pemandangan menakjubkan. Deretan rumah mewah Pondok Indah, mal yang tutup, jalan tol sepi, dan di tengahnya, masjid dengan kubah perak yang tetap berkilau diterpa matahari sore. Di bawah sinar itu, adzan berkumandang lagi, menggema di udara yang bersih dari polusi. "Pak," tanya Raffi sambil menuruni tangga, "apakah Bapak pernah merasa takut saat pandemi?" Pak Hashim menatap jauh ke arah kiblat. "Takut tentu ada. Tapi saya selalu ingat pesan almarhum Haji Muchtar dulu. Masjid bukan hanya tempat berlindung dari panas, tapi tempat menemukan ketenangan di tengah badai." Kami menjalankan pesan itu. Selama azan masih berkumandang, harapan tidak pernah hilang. Beberapa bulan kemudian, ketika pembatasan mulai dilonggarkan, Raffi datang lagi untuk merekam pembukaan pertama salat Jumat setelah sekian lama. Jamaah berdatangan dengan masker dan sajadah masing-masing. Suasana haru terasa di udara. Banyak yang menitikkan air mata saat takbir pertama dikumandangkan. Raffi berdiri di belakang, kameranya bergetar pelan. Ia tahu, momen ini bukan sekadar peristiwa sosial, tapi bagian dari sejarah. Bagaimana Masjid Raya Pondok Indah, yang lahir dari semangat kebersamaan, kini membuktikan keteguhannya di tengah ujian global. Usai salat, Raffi menghampiri Pak Hashim. "Bapak tahu," ujarnya, "saya sudah memotret masjid ini dari berbagai sudut, tapi yang paling indah justru saat sepi." Pak Hashim tersenyum lemah. "Sepi itu bagian dari perjalanan, Nak. Kadang Allah menenangkan bumi agar manusia sempat mendengar suaranya lagi." Mereka berdiri berdua di halaman, menatap kubah yang memantulkan langit sore. Di sekeliling, suara anak-anak mulai terdengar lagi,
bermain di taman depan. Suara tawa itu terasa seperti lagu kehidupan yang kembali dinyalakan. Dalam hati, Raffi tahu, dokumenternya tidak lagi hanya tentang sejarah bangunan. Ini adalah kisah tentang keteguhan iman, ketenangan dalam bencana, dan keyakinan bahwa cahaya spiritual selalu menemukan jalannya, bahkan di tengah gelapnya pandemi. Masjid ini bukan hanya berdiri di atas tanah Pondok Indah, gumam Raffi sambil menutup kameranya, tapi juga di atas harapan yang tak pernah padam. Pak Hashim menepuk bahunya perlahan. Ingat, Nak Raffi, katanya sambil tersenyum, suatu hari, kalau kota ini makin ramai dan dunia makin cepat, datanglah ke sini lagi. Dengarkan azan di tengah sunyi, dan kamu akan tahu bahwa Allah selalu dekat. Langit sore Jakarta mulai memerah. Kubah masjid berkilau memantulkan cahaya terakhir sebelum malam tiba. Dalam keheningan itu, gema azan Isya menggema kembali, menembus hati, menembus waktu, menembus seluruh penjuru Pondok Indah. Kebangkitan dari senyap. 1 tahun setelah pandemi mereda, Raffi kembali menjejakkan kaki di halaman Masjid Raya Pondok Indah. Namun kali ini suasananya berbeda dari sebelumnya. Udara pagi beraroma segar, pepohonan rindang kembali dirawat, dan suara anak-anak TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, bersahut-sahutan membaca Iqra di Serambi Timur. Masjid yang dulu senyap kini berdenyut lagi, seperti jantung yang kembali berdetak setelah lama terdiam. Raffi menenteng kameranya, merekam wajah-wajah bahagia yang kembali mengisi ruang suci itu. Di sisi lain halaman, tampak Pak Hashim berjalan perlahan, tongkat kayu di tangan kanannya, tapi langkahnya masih tegap. Ia menyambut Raffi dengan senyum hangat. Alhamdulillah, Nak. Allah beri kesempatan lagi untuk melihat masjid ini hidup seperti dulu. Masya Allah, saya nyaris tak mengenali tempat ini, Pak, sahut Raffi. Semua tampak lebih hidup, bahkan taman di depan seperti taman surga. Pak Hashim tertawa kecil. Setelah pandemi, banyak warga yang merasa kehilangan. Jadi kami jadikan masjid ini bukan hanya tempat salat, tapi pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Lihat itu, ia menunjuk ke arah selatan, di mana sebuah pavilion baru berdiri megah dengan tulisan Pusat Kajian Islam dan Budaya Nusantara. Di situ kami mengadakan kelas bahasa Arab, pelatihan fotografi Islami, dan juga diskusi lintas generasi. Bahkan ada anak muda yang belajar membuat film dokumenter keagamaan, mirip kamu dulu. Raffi tersenyum. Berarti semangat itu menular, Pak? Bukan menular, jawab Pak Hashim sambil menatap ke arah kubah, tapi diwariskan. Langkah mereka kemudian membawa ke ruang dalam masjid. Cahaya matahari menembus jendela kaca patri, membentuk pola warna-warni di lantai marmer. Suara murotal mengalun lembut dari pengeras suara, membuat suasana terasa damai. Di salah satu sudut, sekelompok remaja tengah mengatur tumpukan buku wakaf dan kotak bantuan sosial. Raffi merekam kegiatan itu, kagum pada semangat anak-anak muda yang terlihat penuh dedikasi. Mereka ini bagian dari program apa, Pak? Program Masjid untuk Semua, jawab Pak Hashim. Kami ingin generasi muda merasa memiliki rumah spiritual di tengah kota modern. Mereka yang dulu sibuk dengan dunia digital kini belajar menemukan makna ibadah yang nyata. Raffi berhenti merekam sejenak, memandang kubah besar yang berkilau di atas kepala. Dulu waktu saya kecil, masjid sering terasa kaku. Sekarang malah seperti rumah yang terbuka untuk siapa saja. Itulah yang kami perjuangkan, Nak. Masjid bukan hanya tempat salat, tapi tempat manusia kembali belajar tentang kemanusiaan. Tak lama kemudian, mereka berjalan ke area belakang, tempat dapur sosial masih beroperasi. Sejumlah ibu-ibu tengah menyiapkan makanan untuk warga yang membutuhkan. Salah satunya, Bu Aminah, menyapa dengan wajah sumringah. Alhamdulillah, sekarang bisa masak lagi untuk banyak orang. Rasanya seperti hidup kembali. Dulu waktu pandemi, Bu Aminah juga yang menjaga dapur tetap menyala, kata Pak Hashim bangga. Dia tak pernah absen. Bu Aminah tertawa, saya cuma ingin memastikan kalau masjid ini tak pernah kehilangan aromanya, Nak Raffi. Karena dari dapur ini, doa dan sedekah menyebar ke seluruh kota. Raffi merekam momen itu dengan penuh rasa haru. Ia menyadari, masjid ini telah tumbuh menjadi pusat kehidupan baru bagi masyarakat Pondok Indah. Tak lagi sekadar bangunan tempat ibadah,
tapi simbol kekuatan dan solidaritas. Menjelang sore, adzan asar berkumandang. Jamaah mulai berdatangan dari berbagai arah, pegawai kantoran, sopir taksi, mahasiswa, hingga anak-anak kecil yang baru pulang sekolah. Raffi menatap pemandangan itu dari serambi, merasa seolah sedang menyaksikan denyut kehidupan Jakarta yang berpadu dalam harmoni. "Lihat, Nak Raffi," ujar Pak Hashim lembut. "Dulu saat pandemi, hanya aku sendiri yang mendengar gema azan. Sekarang, suara itu disambut ratusan hati yang datang dengan kerinduan." Raffi menunduk. "Dan semua itu Bapak saksikan sendiri, dari masa sepi hingga ramai lagi." Pak Hashim tersenyum penuh syukur. "Ya, Allah memberi kesempatan untuk melihat kebangkitan. Tapi aku tahu waktuku tak lama lagi. Karena itu aku ingin ada yang meneruskan kisah masjid ini." Raffi menatapnya dengan mata yang tiba-tiba terasa hangat. "Saya akan melanjutkannya, Pak. Lewat dokumenter ini, kisah masjid ini akan abadi." "Bukan hanya dokumenter, Nak," balas Pak Hashim sambil menepuk pundaknya. "Tapi lewat amal, lewat karya, lewat doa. Sejarah sejati bukan yang tertulis, tapi yang hidup di hati." Senja perlahan tiba. Cahaya keemasan menembus jendela, menyorot wajah-wajah jamaah yang baru saja menunaikan salat. Suara burung kembali ke sarang, dan langit Pondok Indah berubah jingga. Raffi berdiri di halaman depan, merekam suasana itu, masjid, langit, jamaah, dan cahaya yang menari di permukaan kubah. Dalam hati, ia tahu, setiap detik yang terekam bukan hanya gambar, tapi kesaksian akan kebangkitan. Bahwa dari sunyi yang dalam, Masjid Raya Pondok Indah bangkit menjadi pelita bagi kota yang tak pernah tidur. Masjid ini telah melalui masa sulit, tapi ia tak pernah kehilangan jiwanya, gumam Raffi. Mungkin karena ia dibangun bukan dari beton, tapi dari doa. Di belakangnya, Pak Hashim berdiri menatap kubah masjid dengan tatapan tenang. "Doa yang dulu kami panjatkan waktu meletakkan batu pertama, akhirnya dikabulkan juga. Masjid ini hidup bukan karena megah, tapi karena hati-hati yang menjaga dan mencintainya." Suara azan maghrib pun berkumandang, menggema ke seluruh penjuru kota. Raffi menatap langit, dan entah mengapa, ia merasa damai. Ia tahu, kisah Masjid Raya Pondok Indah belum berakhir. Masih ada satu bab terakhir yang harus ia tulis, tentang warisan dan makna spiritual yang akan bertahan melampaui waktu. Cahaya yang tak pernah padam. Waktu berlalu cepat. Raffi kini bukan lagi pemuda pencari gambar, melainkan seorang pembuat dokumenter yang karyanya mulai dikenal luas. Filmnya tentang masjid-masjid Jakarta mendapat banyak pujian, tapi satu kisah belum selesai, kisah yang selalu memanggilnya kembali, Masjid Raya Pondok Indah. Suatu pagi di awal Ramadan, ia datang lagi ke sana, kali ini tanpa jadwal syuting. Udara masih lembut, kabut tipis menari di antara pepohonan, dan cahaya mentari menyelinap malu di balik kubah perak. Namun begitu melangkah ke halaman, hatinya tercekat. Di dinding masjid terpajang foto lama, foto dirinya bersama Pak Hashim, tersenyum di serambi, beberapa tahun lalu. Di bawah foto itu tertulis, "Almarhum Haji Hashim bin Abdullah, penjaga masjid, penjaga cahaya." Raffi menutup mata sejenak. Angin pagi membawa aroma bunga Kamboja yang jatuh di dekat batu pertama pembangunan masjid. Ia berjalan pelan ke arah sana, seakan setiap langkahnya membawa kembali kenangan. Suara tawa Pak Hashim, nasihat-nasihatnya, dan semangatnya menjaga rumah Allah itu hingga napas terakhir. Dari arah dalam, terdengar suara azan subuh. Lembut, tapi menggema dalam-dalam. Raffi ikut melangkah ke ruang utama, duduk di saf belakang, memandangi barisan jamaah yang mulai memenuhi ruang. Setelah salat, ia berbincang dengan pengurus baru, Ahmad, seorang pria muda berusia 30-an yang mengenakan kemeja putih dan senyum ramah. "Saya mengenal Pak Hashim lewat cerita-cerita orang," ujar Ahmad sambil menyalami Raffi. "Beliau meninggalkan warisan besar. Tidak hanya masjid yang megah, tapi semangat untuk menjadikan tempat ini rumah bagi semua kalangan." Raffi mengangguk, menatap ke arah kubah yang kini bersih berkilau. "Saya berhutang cerita pada beliau. Dulu saya berjanji akan menuntaskan dokumenter tentang masjid ini, tapi belum sempat saya rampungkan waktu beliau masih ada." "Kalau begitu," kata Ahmad,
Masjid ini masih menunggu kisahnya ditutup dengan doa. Hari itu, Raffi mulai merekam lagi. Ia berjalan di antara jamaah yang sedang membaca Al-Quran, anak-anak kecil yang belajar mengaji, dan ibu-ibu yang menyiapkan takjil untuk berbuka puasa. Di setiap wajah, ia melihat refleksi harapan yang sama, ketenangan di tengah kehidupan yang terus berlari. Sore harinya, ia naik ke menara masjid untuk mengambil gambar terakhir. Dari atas, Jakarta tampak berdenyut. Mobil lalu lalang di jalan tol Pondok Indah, gedung tinggi memantulkan sinar jingga, sementara di bawah sana, masjid berdiri kokoh di tengah hiruk-pikuk kota modern. Kubahnya memantulkan cahaya sore, persis seperti hari pertama ia datang bertahun-tahun lalu. Raffi menyalakan kameranya, lalu berbicara dengan suara yang bergetar pelan. Masjid ini bukan sekadar bangunan indah di tengah kota kaya. Ia adalah saksi zaman, dari tanah kosong, menjadi pusat spiritual, lalu bertahan di tengah pandemi, dan kini bangkit kembali sebagai pelita. Di balik tembok marmer dan kubah perak, tersimpan doa-doa orang biasa yang percaya bahwa kebaikan kecil bisa menyalakan cahaya besar. Ia menatap ke bawah, ke arah halaman tempat anak-anak berlari mengejar takjil. Tiba-tiba, seolah waktu berhenti. Semua suara menghilang kecuali desir angin dan gema adzan maghrib yang mulai berkumandang. Raffi menutup matanya, membiarkan setiap gema itu menyentuh hati. Dalam diam, ia teringat kalimat terakhir yang pernah diucapkan Pak Hashim kepadanya. Nak Raffi, kalau suatu hari aku tiada, jangan sedih. Selama azan masih terdengar dari menara ini, aku belum benar-benar pergi. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia mematikan kamera dan berdiri lama di menara, menatap langit yang berubah jingga keemasan. Di ufuk barat, matahari tenggelam perlahan, sementara lampu-lampu kota menyala satu persatu. Di bawahnya, cahaya kubah masjid berkilau paling terang, seolah menolak padam. Malam pun tiba. Raffi duduk di serambi, membuka laptopnya, dan mulai mengedit cuplikan terakhir dokumenternya. Setiap potongan gambar, dari peletakan batu pertama, masa pandemi, hingga kebangkitan pasca badai, menyatu menjadi kisah utuh. Ia menambahkan suara azan yang direkamnya pagi tadi, menggema sebagai latar akhir. Ketika video itu selesai, Raffi menatap layar dengan hati bergetar. Di bagian akhir film, ia tulis kalimat sederhana sebagai persembahan untuk gurunya. Untuk Haji Hashim, penjaga cahaya yang mengajarkan bahwa masjid bukan hanya tempat sujud, tetapi tempat hati menemukan arah. Ia menekan tombol render, dan suara komputer berdengung pelan. Di luar, angin malam berhembus lembut membawa aroma tanah dan bunga Kamboja. Dari menara, azan Isya kembali terdengar, menembus malam Jakarta yang sibuk. Raffi menatap masjid sekali lagi sebelum pulang. Kubah perak itu bersinar di bawah cahaya bulan, memantulkan langit bintang-bintang. Ia tahu, kisahnya selesai, tapi cahaya yang dijaga Pak Hashim dan ribuan jamaah lain setelahnya akan terus menyala. Masjid ini, bisiknya lirih, adalah cermin jiwa kota, ramai, modern, tapi tetap butuh tempat untuk pulang. Ia melangkah meninggalkan halaman dengan hati yang penuh damai. Dari kejauhan, gema takbir kecil dari anak-anak yang berlatih tarawih terdengar bersahutan. Dan di balik semua kesibukan, Masjid Raya Pondok Indah tetap berdiri, sebagai saksi, sebagai pelindung, sebagai rumah bagi siapapun yang mencari cahaya. Cahaya yang tak pernah padam. Masjid Raya Pondok Indah, cahaya di tengah kota modern, bukan sekadar dokumenter tentang bangunan, melainkan kisah tentang keteguhan iman di tengah derasnya arus modernitas. Dari peletakan batu pertama hingga gema azan yang tak pernah berhenti, masjid ini menjadi saksi perjalanan manusia mencari makna di antara gedung-gedung tinggi Jakarta. Melalui kisah Raffi dan Pak Hashim, kita belajar bahwa kemegahan sejati tidak diukur dari tinggi kubah atau luas bangunan, melainkan dari cahaya yang menyala di hati para jamaahnya. Di tengah hiruk-pikuk kota, Masjid Raya Pondok Indah berdiri sebagai rumah bagi semua, tempat di mana doa, ilmu, dan cinta sesama bertemu dalam satu irama suci. Cahaya itu kini berpindah tangan, dari generasi pendiri ke generasi penerus. Dan seperti gema azan yang tak pernah padam, warisan spiritualnya akan terus hidup, menembus waktu dan menyinari jiwa siapapun yang mencari kedamaian.